Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sore hari ini kita bersama senior kita, Laksamana Muda Purnawiran TNI Angkatan Laut, Suleman P. Punto. Beliau adalah Kepala Badan Intelijen Strategis periode 2011 sampai 2013. Barusan kita ngobrol-ngobrol dan kita koneksikan dengan 11 tahun lalu. Oh, 11 tahun yang lalu. Jadi kalau ada guru besar bergerak, beliau sesepuh. Dan intelijen itu tidak ada matinya. Karena dia fungsional bukan struktural. Kira-kira Fungsional, begitu. ya, betul. Yang menarik menurut saya kalau kita coba bahas sekarang adalah persoalan Papua. Ya, betul. Papua arah ke depan Papua yang menyisakan persoalan-persoalan banyak. Berapa banyak aparat yang sudah meninggal. Yes. Aparat dari pihak TNI maupun aparat dari pihak Termasuk masyarakat. berapa orang jiwa yang sekarang juga menjadi korban dari persoalan Papua. Dan kalau kita bicara masalah Papua ini memang persoalannya pliks. Oh, Karena melibatkan banyak kepentingan. ya. Bahkan kepentingannya sudah eskalasinya meluas kan Ya, gitu. betul. Kepentingan internasional maupun kepentingan nasional. Konfirmasi dari Pak Suleman Bipunto tadi menyebut bahwa ya kalau Amerika sih sulit melepaskan kepentingannya nggak di mungkin. Papua karena Papua ini seksi Nggak dan mungkin. menarik Iya. kan begitu. Ibarat gadis itu gadis yang jelita lah, kira-kira begitu. Kembang desa. Desa. Jadi kalau dia bilang daripada kalau Freeport ini lepas lebih baik sak pulaunya aku tahan. Wah, oh. Itu artinya kenapa penyelesaian persoalan-persoalan Itu Bapak dia. tidak pernah Iya. sudah. Nah, yang terbaru, Betul. yang terupdate adalah pasukan Baret Merah. Konon menurut berita ini up to date di beberapa media mulai dilibatkan. Kopasgat, Ya. Komando Pasukan Sapu Jagat ya, miliknya Angkatan Udara. Dan yang menggembirakan lagi 11 personil Kapolda oleh Kapolri dikasih pin emas. Artinya mengkonfirmasi bahwa domain persoalan yang ada di Papua masih domain law of enforcement, Ya. undang-undang KUHP. Pak, bisa dikasih catatan, Pak. Oke. Apa ini up to date mengenai Papua dan seperti apa sebetulnya mengurai persoalan Papua? Begini. Tepatkah persoalan ini bisa didekati dengan darurat militer atau darurat sipil? Nah, jadi kita jelasin dulu. Ya. Situasi di Papua saat ini dalam penyelesaian masalah memang di dunia manapun itu cuma dua. Kalau ada yang ribut-ribut, mau military operation atau mau law enforcement, sudah hanya dua, nggak ada yang ketiga. Nah, situasi di Papua normal mode, dalam situasi yang normal, yang biasa-biasa itu sudah pasti itu law enforcement, udah pasti, dan itu polisi. Tulsi. Ya. Nah, ketika ada yang ribut-ribut itu, apapun ributnya dia pakai senjata kek, bunuh orang kek, kalau dia tidak dibilang masuk kelompok pemberontak, ya dia hanya kriminal saja. Ya. Sepanjang dia kriminal, maka kepadanya adalah law enforcement, Ya. penegakan hukum. Ya. Nah, sehingga dikaitkan dengan tadi, oh sudah dikirim pasukan, mau dikirim pasukan sejuta pun, kalau di sana itu lawannya itu tidak ditentukan bahwa lawannya itu adalah pemberontak bersenjata, ya nggak ada gunanya juga. Istilahnya kan nomenklaturnya kelompok kriminal bersenjata. Kriminal. Begitu bicara kriminal, anak kecil pun tahu kriminal ya law enforcement lah. Law enforcement. Masa kriminal lalu kita lawan dengan military operation? Nah, itu pasti pelanggaran HAM itu. Ya, betul. Orang kriminal kok diserang pakai pesawat, kayaknya kan mau pakai logika mana itu kalau tidak dianggap. Pertanyaan krusialnya sekarang adalah kenapa kok tidak diputuskan secara politik sebagai daerah operasi militer? Justru di sini kita jangan selalu menganggap masalah Papua adalah masalah Panglima TNI atau masalah Polri, bukan. Masalah Papua itu adalah masalah pemerintah Indonesia. Nah, sehingga Undang-Undang TNI juga menyatakan untuk menurunkan TNI itu harus ada kebijakan dan keputusan politik negara.
Yang siapa yang mengambil keputusan? Itu cuma 3. Presiden, pemerintah, Menko Polhukam, dan DPR. Kalau presiden langsung bisa, tapi hanya 2 hari. Setelah 2 hari dia harus tarik kalau belum selesai. Lapor ke DPR lagi. Belum selesai. Mari kita rapat. Polhukam pimpin dengan DPR. Kerja. Gimana DPR? Kita lanjut atau tidak? Ini proses ini yang tidak dilakukan. Akibatnya apa? Sudah sekian banyak pasukan ditaruh di Papua, tidak bisa ngapa-ngapain. Ujungnya apa? Panglima frustasi. Kita rubah KKB jadi OPM. Mau KKB, mau OPM. Sepanjang dia tidak dinyatakan sebagai pemberontak atau pembangkang, itu gak ada manfaat. Ada kendala struktural. Saya lupa memperkenalkan pendamping kanan saya, Ustadz Irwan Saifullah. Iya, luar biasa. Ya, kembali lagi ke persoalan tadi yang dijelaskan oleh Pak Punto. Sebetulnya kalau melihat secara faktual, kondisi yang ada di Papua itu sudah masuk dalam kategori yang memang layak dinyatakan sebagai daerah operasi militer atau belum? Kalau aku masih kabais, aku bisa tahu. Tapi karena aku sudah di luar struktur, maka kita bertanya sama orang-orang di struktur. Apakah ketika kita menyatakan dia sebagai pemberontak atau pembangkang, tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Yeah. Hukum humaniter mengatur kalau sekelompok orang ini sudah punya struktur yang jelas, pangkat yang jelas, mereka menguasai wilayah tertentu, lalu dia secara bersama-sama bisa menyerang sewaktu-waktu, terpenuhi 3 ini, maka dia dapat disebut sebagai kelompok pemberontak senjata atau pembangkang. Atau bahasa Inggrisnya bilang Dissident Armed Forces. Kalau itu sudah terpenuhi, maka lawannya itu adalah Government Armed Forces atau TNI, buat operasi militer. Dunia internasional melihat itu dengan istilah NIAC, Non-International Armed Conflict. Jadi no problem. Ini non-international armed conflict, konflik budaya. Kita takut pelanggaran HAM? Tidak. Sepanjang kita bisa nyatakan bahwa dia adalah pemberontak, dilawan dengan tidak ada di situ pelanggaran HAM. Karena dia sudah berontak. Kumbakarno dulu ngajar, right or wrong, this is my country. Wah. Kendala tidak ditetapkannya Papua sebagai daerah operasi militer itu sebetulnya persoalan yang terkait dengan politik nasional atau politik internasional. Jadi begini, kita jangan bicara dulu daerah operasi militer. Kita harus tentukan dulu dia itu pemberontak atau bukan. Ya, karena itu yang nanti menjadi itu sebuah. Nanti setelah dia jadi pemberontak itu baru kita akan bicara. Oke, Keputusan kalau begitu politiknya. military operation, tentara turun. Kalau begitu gimana biar masyarakat ini aman? Bikin itu daerah operasi militer supaya rakyat keluar, supaya tidak mati sia-sia. Dan itu pun wilayah itu tidak seluruh Papua, Bisa dilokalisir ya. Wilayah-wilayah tertentu saja ditentukan untuk wilayah ini kita bikin daerah operasi militer, rakyat biar keluar ini. Jadi wilayah-wilayah terpilih. Nah, itu dijalankan tidak? Kalau itu tidak dijalankan, ya seperti sekarang. Ya ini pilihan dua pilihan yang gak enak. Siapa yang menetapkan? Ya 3 ini. Presiden, Menko Polhukam, DPR. 3 ini aja. Yang paling bertanggung jawab. 3 orang itu di antara 3 komponen itu atau 3 pihak itu ya? 3 pihak harus bersatu dia. Memutuskan itu. Jangan dibiarkan Panglima memutuskan, nggak bisa. Panglima hanya bisa, itu sekarang OPM. OPM apa dulu kalau cuma OPM? OPM itu ada 2, ada pemberontak, ada lewat jalur diplomasi. Kalau Pak Punto sih kecenderungannya pasti akan ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Kalau itu dulu. Tapi persoalannya sekarang Pak, tafsir terhadap ekses ketika ini ditetapkan sebagai daerah operasi militer seperti apa? Dibanding dengan sekarang. Juga banyak korban sama. Sekarang korban banyak. Lalu apa Pak Operasi anunya? militer juga banyak. Apa strategisnya kalau dipakai sebagai daerah operasi militer? Minimal kalau ini sudah dioperasi,
Kalau dia bilang menang, yang pengganggu-pengganggu kan itu udah hilang. Tapi kalau sekarang nggak bisa karena begini, polisi itu tidak didesain untuk kejar-kejaran. Polisi itu desain dia duduk, yang kriminal kirim surat. Ketertiban masyarakat. Lah iya kan, coba kalau orang salah dia kirim surat. Ya harus diproses dulu. Harus ada berita acaranya, pemeriksaan. Sekarang dia suruh kejar-kejaran, ini nggak mungkin lah. Nah, tentara suruh bantu polisi, tentara itu disiapkan begitu dia dikirim ke sana, sudah ada laporan dari intelijen dulu, musuh medan cuaca, musuhmu di situ, cuacanya bagaimana, jumlahnya banyak seperti apa, jalan pendekat bagaimana. Jadi dia sudah tahu. Tapi sekarang apa? Begitu sampai di Papua, mana musuhnya? Cari sendiri. Lah pusing. Ketika dia cari sendiri, linglung, lagi linglung ditembak. Dung, 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 dung. Terus nggak biasa latihannya kan ada di hutan ya. Latihannya itu dia di sana cari. Sekarang kan dia bingung di mana tempatnya, nggak tahu. Kalau dari sisi latihan itu sebetulnya apa sih yang membedakan secara spesifik antara polisi dengan militer? Itu tadi, militer itu didesain untuk mencari kejar-kejaran. Iya. Polisi didesain untuk duduk di kursi, mengundang itu datang. Oh, itu ya secara filosofis ya. Filosofisnya kan begitu. Iya. Pelaku kriminal itu kan dikirim surat. Iya. Datang. Kalau enggak mengikuti prosedur formal nanti dia kena itu pelanggaran HAM ya. Banyak kan. Tapi kalau tentara memang didesain musuhmu di mana, di situ cari, kejar. Oke Pak, nanti kita coba gali. Kita akan mencoba menggali perspektif dari representasi masyarakat ini. Representasi masyarakat, gimana masyarakat memandang persoalan Papua. Kita harus ukur ini. Seberapa masyarakat itu memandang persoalan Papua. Karena masyarakat juga harus dites, harus digali informasinya. Seberapa Pak pemahaman beliau terkait dengan persoalan Papua. Silakan Ustadz Irwan Saifullah mewakili masyarakat memahami di pakai aja Ustaz. Nah, gimana ini Ustadz Irwan Saifullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, barakallah berjumpa kepada Pak Sulaiman Ponto yang sudah sangat mentornya terkenal di media sosial terus, walaupun beliau ini termasuk kelompok kolonial, tapi dia tidak ketinggalan zaman. Passionnya milenial. Passion terus. Semangat, kecintaan kepada negeri ini dan terus dia membedah berbagai macam problem negara ini ya. Ya menarik ini Cak Slamet tentang Papua ini tidak pernah selesai ya. Dan terus seperti menjadi bahaya laten dan mohon maaf ini Pak Ponto ya, ini barangkali berbeda sedikit. Banyak juga pengamat-pengamat yang lain, peneliti-peneliti, salah satunya Walhi. Nah memang problem utamanya ini political will pemerintah ini memang tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan. Ya itu tadi kan. TKR Presiden sama Menko Polhukam. Lah iya. Menko Polhukamnya kan hadirnya enggak Nggak tahu siapa, apa hadir, ya memang. Kemarin Pak Mahfud. Betul. Nah, itu yang dianalisis dengan oleh Walhi dan juga saya pikir yang lain hampir sama. Bahkan mungkin cenderung dijadikan sebagai objek negosiasi. Nah, ini yang sangat berbahaya saya pikir. Pak Ponto ya. Negosiasi apakah itu? Nah, ini saya pikir beliau harus dibuka ini. Nanti supaya tidak ada dusta di antara kita. Nanti kita suruh membuka beliau ini ya. Nah, sebetulnya kalau dalam perspektif Islam, Pak Ponto ya, itu sangat mudah sekali sebetulnya. Jadi mau law investment, atau darurat militer itu sebetulnya itu adalah langkah terakhir sebetulnya kalau dalam perspektif Islam itu terakhir itu. Nah, tugas utama pemerintah itu adalah al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Apa itu artinya? Apa itu perlu tahu itu? Nah, seorang pemimpin atau kepala negara itu adalah dia ini pengayom, pengurus, dan dia bertanggung jawab untuk mengurusi dan menyelesaikan seluruh rakyat. Termasuk masyarakat Papua. Nah, termasuk masyarakat Papua.
Nah, ya mohon maaf ini Pak Buntu, ya data sudah sangat banyak sekali di media sosial. Bagaimana di sana Freeport itu minimal itu keuntungan yang agak bersih itu antara 348 sampai bisa 400 triliun per tahun. Coba. Nah, Confirm ya? confirm itu. Nah, sedangkan sekarang ini Pak Bahlil tidak ada angin, tidak ada panas, tidak ada cuaca. Masih 2041. Sudah mau diperpanjang 2061. Tapi katanya di persentase sahamnya diperbesar. Ya, itu saham omon-omon juga itu. Nah, ini maksud saya tadi sebagai alat negosiasi. Iya. Nah, barangkali lebih dibuka oleh beliau. Beliau nanti harus jujur ini. Ya, Ya. kayak begini ya, begini. Iya. Ketika kita balik lagi ke kenapa dulu Freeport itu ada, Iya. itu kan dia ada itu karena kita minta bantuan si Amerika itu Ya. untuk Si supaya Amerika, si ya. Belanda pergi kan. Ya, Belanda. Transisi Ah, dari iya kan itu. Belanda. Jadi di sini ini ada bargaining. Oh. Ceritanya begitu ya? Iya, itu kan awal. Indonesia minta tolong ke CIA untuk Supaya dia menyelesaikan datang, Belanda. dia pergi. Belanda pergi. Tapi kita kan nggak punya uang, ya udah itu aja kamu kerjain. Iya, iya, iya. Nah, ibarat Likna bilang sudah duduk lupa berdiri. Kan? Nah, Nah, setelah dia tahu dipancap lah Pak Enggak. Nah, ini kalau ini celakanya lagi. Setelah kita Belanda pergi, ternyata ada orang yang ribut yang tidak mau ikut Indonesia. Nah, ini keuntungan bagi si Yang Yang- CIA. ya. Yang CIA. untung dia. Iya. Nah, sehingga ketika nanti kalau ini digoyang, ini akan jadi besar nih. Nah, dan bagi mereka, kalau saya tidak bisa mempertahankan Freeport, ya saya tarik aja sak pulau-pulaunya aku tarik. Pilihannya begitu. Iya, pilihannya gitu. Bisa dikelola dengan kondisi existing atau kalau Atau tidak sak pulaunya aku saya tarik. ambil. Iya. Berarti- Karena dulu juga dia yang membantu pulau ini menjadi bagian, kan itu bagian Berarti dia bisa main asik di Oh sini. iyalah, Main kanan, main kiri ya. Nah, ini yang jangan masyarakat harus ingat bahwa dalam bernegara, setiap negara itu jangan dikira kita bersahabat, tidak. Itu bagaikan organisme yang saling memakan terus menerus dia. Allahu Akbar. Dia saling memakan. Homo homini. Homo homini lupus. Iya, manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Allahu Akbar. Jadi jangan kita menganggap oh itu kawan, oh tidak. Apapun dia akan memanfaatkan untuk dia bisa mengambil itu yang ada di sana. Oke. Itu. Itu yang mau dijelaskan Pak. Iya, Sugeng, Pak. berarti semakin confirm itu Cak Slamet. Memang persoalan itu ada. Sebenarnya persoalan itu juga bisa diselesaikan juga. Karena pelanggaran dari Freeport ini banyak, bisa diajukan dan kerusakannya itu banyak. Dan jumlah yang diambil itu sudah melebihi dari biaya ya dengan sekutu, dan sekutu juga sudah kita bayar. Sebetulnya ini bisa dibicarakan oleh para pemuka, para guru besar dan pemerintah dan seluruh stakeholder. Sebetulnya gampang itu Cak Slamet. Nah, tapi yang pertama saya pikir yang paling penting dulu ini adalah rakyat Papua ini secara ekonomi harus diangkat. Bagaimana mungkin tadi ini tidak hanya sekedar ini persoalan politik yang berat, tapi juga di situ banyak komisi. Enak saja itu. Masa baru diperpanjang. Ya. Dan 2041. iya, masih panjang. Panjang lagi 20 tahun IUPK-nya. Coba ya Allah. Nah, Ada itu apa itu ada apa kepanjangan? komisi-komisi. Nah, di tengah masyarakat Papua ini termasuk paling miskin itu Pak Buntu. Bensin saja 1 liter antara 60 sampai 100 ribu. Coba apa ndak? Miskin, pendidikan juga masih kurang. Nah, jadi saya pikir ini yang harus diselesaikan secepatnya. Nah, yang kedua itu adalah perkara pendidikan. Nah, pendidikan ini harus sungguh-sungguh. Nah, pendidikan sungguh-sungguh dan seluruh organisasi yang peduli mengabdi, termasuk para ulama, para habaib,
para LSM yang cenderung yang concern dengan pendidikan digerakkan di sana sehingga naiklah kemampuan mereka, sehingga di sana ada peningkatan teknologi industri, swadaya pangan bisa nah termasuk dari sisi kemanusiaan mereka, bahwa mereka ini tidak hanya dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi kemanusiaan. Pak Punto, nuwun sewu Pak Punto ya, beberapa ada menteri yang mungkin barangkali tergelincir atau apa, dia mengatakan agak rasis gitu. Ya kan? Nah, ini menteri loh Pak. Apalagi yang lain masih banyak di media-media itu jangan nikah dengan, nah ya Allah. Coba, nah ini kalau kemudian pendidikan ditingkatkan, apalagi Islam masuk, maka rasis itu akan hilang. Kenapa? Karena Allah SWT telah menetapkan bahwa Allah menciptakan laki-laki perempuan, berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, agar mereka itu berkasih sayang. Bahkan Allah menegaskan, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya manusia yang paling baik itu adalah yang paling bertakwa, yang paling mulia amalnya, amal solehnya, tidak hanya sholatnya dengan saudara yang lain. Contoh, bagaimana ketika Islam itu mendidik orang Afrika, Cak Slamet, langsung menjadi hebat. Para pakar kalau sekarang profesor itu bermunculan di sana. Ada Imam Sibawe itu pakarnya bahasa Arab. Mosok bahasa Arab itu dari Arab coba, tapi pakarnya itu dari Afrika. Nah ini mampu mengangkat. Kalau Islam diberi kesempatan di sana. Coba Bilal bin Rabah dari orang desa Nun Sewu hampir sama, tapi dia mulia sama dengan para sahabat itu Cak Slamet. Ada lagi Imam Bukhari dari jauh itu, dari Bosnia, daerah sono itu, menjadi orang hebat, pakar gitu. Nah ini kalau Islam diberi kesempatan di sana, akan menjadi mulia itu orang sana itu. Top lah istilahnya. Dan dia tidak minder gitu. Nah, barulah saya pikir belum darurat militer, tidak perlu. Saya penegakan hukum selesai itu sudah di sana. Artinya segelintir orang yang ngoceh, kemarin video viral di PBB ya. Aceh merdeka, Ambon merdeka, Papua merdeka. Coba, luar biasa, ini viral, rame. Dan dia ada di ruangan konferensi. Coba, ini kan kalau di dalam Islam itu namanya sudah buhot itu. Itu berarti sudah memberontak itu Pak Punto. Dalam Nah, kan aku suruh bilang pemberontak, ayo. Nah, aku sudah bilang. Ayo, gimana? Nah, tapi ini jumlahnya sedikit sebetulnya Pak Punto ya. Kalau tadi ini sudah di ekonominya diangkat, pendidikannya diangkat, kemanusiaannya tadi dipersamakan, dipersaudarakan, sesungguhnya mereka akan nyaman ikut Indonesia. Mereka akan, ya Allah, gemaripah loh jinawi, istilahnya rahmat. Ya ndak maulah mereka memberontak, ndak maulah ikut Amerika, ndak maulah mereka ikut Australia, Pak Punto. Nah, ketika ini ditegakkan hukum, mereka pasti ikut kita. Sedikit saja. Nah, yang sedikit tinggal diambil. Ada Densus 88, ada yang sangat canggih mencari kita para ulama ya, para habaib, teroris gampang sekali dia nyari. Apalagi cuman barangkali itu cuman enggak ada ratusan ribu itu, Pak Punto. Barangkali tahu Pak Punto. Iya. Pimpinannya diambil sudah selesai itu, Cak Slamet. Nah, ini yang harus dilakukan. Tapi saya khawatir, nah, mohon perspektifnya Pak Punto ya. Ini juga dijadikan komoditas di sana itu, bisnis besar. Ini dari beberapa analisis Pak Punto ya. Salah satu Nun Sewu ya. Di sana ternyata banyak juga senjata-senjata yang dari kita. Berarti ini ada bisnis senjata dong kalau begitu. Oh itu yang harus ditanya. Ini juga ditemukan oleh Walhi juga. Iya. Jadi ada bisnis Freeport yang memang tidak diselesaikan itu enak-enakan saja karena komisinya besar. Ada ini terang-terangan nih Pak Punto ya. Nah, boleh Cak Slamet? Boleh ya. Dan ada bisnis senjata. Salah satu sekarang itu emas lebih besar lagi. Memang di sana dibuat nuwun sewu
kekurangan ilmu, di sana dibuat konflik. Nah, sekarang dibagi-bagi di sana oleh beberapa menteri dan juga para oligarki, Cak Sam. Ya. Nah, Ini itu barangkali. ya. Ya, Nanti bisa diteruskan. Nah. Supaya dia jangan dihabiskan di awal. sudah Ya. panas sih. Pak Putu. Pak Putu, tolong dalam dijawab. pandangan TNI sebetulnya apa sih akar persoalan akar persoalan di Papua? Terus rekomendasi apa sih yang diajukan selama ini oleh TNI serta ini tadi beberapa konfirmasi yang disampaikan oleh Ustadz Irwan Saifullah seberapa jauh sih keautentikannya? TNI itu kan sejak awal dididik itu kan untuk perang aja dia. Oh, Jadi pendekatan otaknya human. ya nggak ada lah, pokoknya perang. Titik. Nggak ada kajian-kajian Nggak ada, mengenai nggak sampai otaknya kalau mikir kajian segala macam. Ya itu kan kerjaannya LIPI. Oh, LIPI. Bagaimana ini segala macam. Tapi kalau tentara TNI, pokoknya perang lah kita. Gitu. Memang desainnya begitu. Iya, iya. Otaknya diisi, ilmunya itu. Pokoknya ya ntar masuk di aku yang Saspim kan ada kajian-kajian mau kajian kayak apapun, tapi pendekatannya tetap militer. tetap saja karena ilmu yang masuknya hanya ilmu militer. Iya, iya. Jadi apapun dia bilang ujungnya perang. Rekomendasinya Mereka pasti. Kenapa? Karena memang dia didesain seperti itu. Iya, iya, iya. Itulah sebabnya saya bilang tadi, kalau mau bicara negara jangan tanya Panglima TNI, tanya 3 orang ini. 3 orang ini. Menko Presiden. Polhukam ini kan Menteri Koordinator. Politik. Jadi yang tadi itu dikoordinasi di sini semua. Dia yang tahu. Termasuk Menhan nanti masuk di dalamnya. Oh, Di koordinator. luar negeri, Iya, di dalam semuanya negeri. di bawah Menteri Koordinator ini. Baru Sejauh nanti ini saya- pandangan Pak Putu seperti apa? yang Koordinasi di antara mereka di nggak dalam tahu aku juga. Karena selalu kan aku cuma tanya. ini Kan kenapa Pak begini Punto terus? ada itu. Ya kan, A1 apa A2 apa A3. Nah, kalau intelijen- nah, lagi-lagi intelijen TNI Bais kan semua carinya selalu hanya dia melihat ini untuk Pendekatan perang. militer. Iya. Pendekatan lah Kalau tadi perang langsung selesai lah. Kalau manusia tadi Dalam tempo pendek singkat. manusia itu memang betul. Cuma jangan lupa pembangunan manusia itu lama. Ya. Satu generasi itu 30 tahun. Membangun satu generasi itu generasi ini diajar sekarang 30 tahun kemudian. baru Kalau ada itu hasilnya. Pak Punto tidak boleh begitu, Itu. serahkan pada kami tuh. Hanya dalam tempo kalau kami pergi ke sana semua para ulama, para habaib, para mubalik ke sana Itu dalam kan tempo sudah 2 ada, Pak. tahun. Jadi di sana kan sudah ada sekolahnya Muhammadiyah. Ada. Enggak, lah inilah yang tidak difasilitasi. Kalau kami ke sana Ada di Muhammadiyah. Pak Punto ini ekonomi. Pak Putu ini juga rekomendasi posisinya. Loh lah iya. Memberikan rekomendasi. Tapi rekomendasinya tuntas ekonomi diselesaikan di sana. Nanti kan aku kalau rekomendasi kamu tahu apa ilmunya? Kamu ilmunya tentara. Lah enggak. Ini konstitusi Pak Punto. Kita bicara konstitusi Iya. saja. Berarti Hak sinergi. mereka. Berarti itu perlu holistik mungkin ya Pak Putu ya. perlu makanya kalau holistik. itu selalu ada di Menko Polhukam. Terus Orang-orang kami sana. setelah ekonominya diangkat Pak Buntu, kami di sana bersama TNI ditemani, dijaga, dipersaudara. Selesai Jadi itu. pendekatannya mungkin pendekatan holistik ya. Ya, Militer silakan aja. Nah, satu sisi. Yang berpikir itu siapa? LIPI. LIPI. Dia yang lengkap. Lah kalau tentara ditanya apapun Berarti LIPI atau Lemhamnas harus didatangkan oleh Cak Dalam Slamet. pandangan Itu. militer. Ada Pak Ini Punto. sebetulnya persoalannya mudah. Cuman Iya. goodwill-nya seperti apa kan? Nah, itu. Political will-nya seperti apa? makanya ketika pada kita kembalikan lagi, saya ini diperintah oleh 3 orang itu. 3 orang ini maunya apa? Kalau ini sisi lain Pak Punto ya, kami Itu sebagai persoalan struktural saya kira. Ya, itu. Kalau kita bicara masalah sistem politik yang ada sekarang, Nah. pertanyaannya apakah memang bisa diselesaikan dengan Ya. struktur Nah, itu politik tadi. yang ada? Nah, ini kita lagi lihat lagi. Ya. Kalau tadi sistem Ya. politik. Ya. Ketika kita berbicara sistem politik, maka kita akan berbicara dukungan suara. Ya. Ketika kita bicara dukungan suara, maka yang kita ingin baik-baik terhadap kelompok-kelompok orang itu kan. Ya. Ujungnya apa? Yang nggak mau ribut-ribut. sebetulnya Pak Ya kan Punto. itu. Pak Punto, kalau kita coba gali lagi ya. Enggak satu Cak Slamet, sampai sejauh mana potensi bahwa ini memang
pandangan, perasaan, dan beberapa penelitian ini memang tidak diselesaikan oleh pemerintah itu dan dijadikan komoditas. Kalau ada yang punya analisis pandangan seperti itu bagaimana? Saya belum dapat anunya. Belum dapat. Belum dapat. Sejauh ini karena kalau nanti kita bisa Harus kita aja berarti Pak Puntu ini ya. Turun ini. Ya, kalau kita bilang itu apalagi terbuka itu kita harus punya data. Laporan ini, laporan hasil penelitian. Makanya kenapa aku bilang LIPI? Karena mereka berhasil Tapi Pak Puntu penelitian. ini dari Tapi kalau kita ini berkaitan dengan nyawa loh Pak Puntu ya. Betul. Makanya Tahun kita, 2003 saja 71 yang mati. Makanya gara-gara itu, aku bilang sikat aja operasi militer. Orang itu tentara kan begitu. Lah iya, makanya kalau Pak Puntu tadi itu bahwa analisis ini kok nggak selesai-selesai, ini ada dugaan, ada penelitian, ada ini menjadi komoditas. Nah, maksud saya dalam hati yang paling dalam Pak Puntu tidak boleh ada. Kita enggak sampai, enggak masuk. Enggak masuk. Enggak masuk. Enggak masuk, ya enggak bisa. Pak Puntu tadi itu sebetulnya sudah menjelaskan ya bahwa transisi ke Belanda, dia masuk. Nah, itu satu itu ya. Dia Itu masuk. Itu kan pandangan intelijen itu. Iya, iya. Nah. Ini sebetulnya sudah memulai. Jadi begini, Iya. pandangan intelijen kita kan hanya bermain-main indication and warning. Iya. Nah, jadi kita mengindikasikan, kita melogikakan. Iya. Oke, kalau dulu dia pernah membantu kita begini dengan perjanjian apa-apa, Likna aja sudah duduk lupa berdiri. Jadi ketika dia tahu ini banyak, ya dia nggak akan lupa berdiri. Itu kan logika orang itu waras. Dia kan kecuali dia tidak waras, saya pergilah. Masalahnya yang duduk itu bukan hanya Amerika, tapi teman-temannya Nah, Amerika yang di akibatnya Indonesia. apa? Nah, itu adalah bagian dari ini kan dia akan membuat Betul. juga. Dia juga bukan. Nah, itu saya bilang Tapi tadi. confirm ya apa yang saya sampaikan tadi. Ya benar begitu ya. Yang bukan hanya Amerika yang duduk. Ya bisa saja. Ya itu makanya udah bisa Iya. saja dari kita ini kan intelijen hanya Iya. kita tidak lihat faktanya hanya logika. Jadi kalau logika itu kan kita menyambung. Menyambung dia membantu kalau itu. Nah, dengan ada ini bisa saja karena ini kalau dia tidak bisa meraih pulau aja dia tahan. Kan itu kita melogikakan. Dari melogikakan itu baru akan muncul, mari kita cari faktanya. Siapa yang cari fakta? Makanya itu kerjaan intelijen kan menyampaikan kepada bos. Bosnya ini baru suruh lagi, LIPI coba kamu bener enggak ini? Itu. Kalau saya yang menyatakan itu, tahu apa? Kita itu hanya melogikakan. Nah setelah logika itu masuk, kan cocok, setuju kan? Semua. Nah tidak lanjut. Menko Polhukam, ada begini, gimana? Kalau tanya saya, ajar. Oh jangan, masih ada yang disampaikan ini. Ya udah, LIPI kerja cek. Nah itu kerjasamanya itu. Iya. Itu. Jadi lintas sektoral. Jadi lintas sektoral ya, makanya saya bilang Katanya enggak bisa. jangan membebankan masalah Papua kepada TNI, kepada Panglima. Panglima itu bukan obat mujarab di Papua. Nah sekarang kan semua menganggap bahwa obat mujarabnya Panglima, ya enggak lah. Iya. Nah gara-gara banyak menganggap bahwa Panglima adalah obat mujarab, Panglima itu akhirnya stres. Karena dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia stres, jadi OPM. Jadi OPM itu sama aja, nggak ada masalah. Jadi apapun sekarang Tidak merubah treatment- situasi. Apapun sekarang treatment yang melibatkan TNI di sana Ya. sebagai bagian dari solusi tidak Enggak akan ada. bisa menyelesaikan Tidak persoalan bikin apa. masalah. Karena TNI di sana itu malah kalau aku bilang kasarnya linglung. Saya ini petempur kenapa harus bantu polisi? Iya. Polisi bingung. Kenapa aku suruh temani tentara kejar-kejaran? Nah, dua-dua bingung kan? Karena bagi polisi kalau ada masalah, kirim surat, kamu datang. Tapi karena ada tentara, mari kita jalan sama-sama. Padahal dua-dua melanggar asasi bagaimana mereka itu didesain. Itulah sebabnya akhirnya apa? Jatuh korban. Iya. Tadi Nah, Pak Puntu saya itu. belum dijawab pertanyaan saya tadi. Dalam Apa? pandangan TNI, sebetulnya akar persoalan Papua itu apa sih? Pemberontak, kan itu aja. Karena Nah, itu sudah benar karena itu. TNI bagi TNI itu hanya itu Sudah aja. benar itu dalam perspektif. Pokoknya kalau enggak berontak dia. Itu aja. Tapi tadi itu kan pandangan kita. Iya. Harus ditentukan yang atas. Iya.
Tapi ternyata yang atas bilang, oh Bukan, itu bukan kriminal. pemberontakan, Ya kriminal. sudah, kalau kriminal terus aku ngapain? Ya bantu polisi katanya. Iya. Nah, kan gitu. Saya kira Itu ini- saya pikir yang perlu digaungkan, Cak Slamet. Karena secara konstitusi sebetulnya itu sudah jelas itu. Bagaimana Om dia menyuarakan di PBB, dia mengibarkan, dia kurang apa? Jadi, kan aku udah bilang. jadi Pak Ponto dengan standing positioning sebagai militer, Iya. dia itu adalah salah satu dari bagian solusi. Ya, Solusi yang ya, harus ya. didekatkan itu adalah solusi komprehensif. Ya itu. Komprehensif. Tiga ini kan Yang komprehensif. sebetulnya efektif itu kalau misalnya TNI untuk menyelesaikan pemberontakan, udah ya, Ya. udah. Setelah itu pendekatannya harus pendekatan komprehensif. Nah, di sisi pendekatan komprehensif itu, Ustadz Irwan Saiful kan tadi kasih tawaran, kan begitu. Islam yang bisa Silakan. memberikan nilai-nilai komprehensif itu. Tidak hanya Islam itu, secara konstitusi harus begitu. Silakan. Apalagi Juga. konstitusi sudah begitu, kan begitu Kan ya. kita bilang sama Mahfud kemarin dulu. Melindungi Beliau segenap tumpah udah. darah Menko Indonesia, Polhukam. mencerdaskan kehidupan bangsa, Iya, betul. ikut Memajukan kesejahteraan umum. kesejahteraan umum. Nah, Iya. itulah sebabnya mengapa Ya. itu Polhukam, karena politik, hukum, keamanan dijadikan satu di dia. Kalau tentara enggak, coba tuh kasih ya, operasi militer, perang selain perang. Mau perang, mau selain perang, militer operasi namanya. Memang kalau saya ngelihat ya, saat Irwan Saiful, saya kan boleh berpendapat juga, Ya, ya. boleh. Haruslah. Tuh. Ya, kalau saya lihat itu memang ada kendala struktural, Pak, terkait dengan kapasiti dan capability antara setidaknya yang ada tiga pihak itu, Presiden, Eksekutif, DPR, dan Menko Polhukam. Artinya Menko Polhukam itu leading sektor di kabinet yang eksekutif, bertanggung jawab yang untuk mengkoordinasikan seluruh kementerian terkait itu untuk yang persoalan tadi. itu, Ya. gitu loh. Kalau Nah, Polhukam nggak ada cerita. sekarang pertanyaannya, kalau capacity, capability lembaga struktural setidaknya yang direpresentasikan oleh tiga pihak itu tidak punya keinginan baik untuk menghadirkan penyelesaian yang komprehensif, ya begini-begini aja. Kenapa? Pertanyaan krusialnya lagi kalau kita coba kejar, kenapa kok tidak ada keinginan? Nah, tadi itu masuk mari kita duga, tanya. iya, rumput yang bergoyang. Dugaan Ustadz Irwan Saifullah, dugaannya ada sesuatu yang dikapitalisasi. Nah, kalau dikapitalisasi, saya tadi teringat dengan apa yang disampaikan Pak Sulaiman. Cia itu masuk men-take over, Belanda disuruh pergi, dia yang menduduki di situ, ternyata mendudukinya tidak sendirian ini. Dia kan butuh perpanjangan tangan itu Ya, pokoknya- untuk sustain, kan begitu. Ya itu tadi kan kita aja bilang. Ini yang fundamental menurut saya yang harus Ligna diselesaikan. aja, sudah duduk lupa berdiri. Artinya begini ya. Iya kan? Ini kan pilihan sebetulnya ya, pilihan keputusan politiknya. Apakah kita tetap menggunakan Amerika sebagai joint venture-nya Ya, dan bisa kita coba evaluasi kinerja kerjasama investasinya seberapa menguntungkan atau tidak. Ya. Dan kenapa pertanyaan krusialnya kita tidak berdaya untuk misalnya mengelola sendiri? Ada apa sih? Itu bisa saja. juga. Itu. Jadi gini. Ya. Gimana itu? Kalau Ya. masalah itu, Ya. jadi satu saat kan aku berkunjung ke sana. betul. Gimana? Kita lihat Hmm. bagaimana pertama kali Freeport itu dioperasikan. Ya. Nah, ternyata memang, Belanda berarti zaman Belanda. iya. Jadi kan aku lihat sejarahnya, tak baca lihat. Setelah dia ditemukan, nah aku naik kereta gantung tuh sampai di ujung di atas itu. Iya. Turun. Nah, pertanyaannya waktu itu, "Tara, gimana ini? Kok bisa kereta gantung dibuat di sini? Gimana bikin dulu?" Nah, itu Pak. Walaupun punya kemauan, punya apa, tapi kalau tidak punya nyali, aventurir tidak akan bisa mau. Kenapa? Untuk sampai di pojok zaman itu harus diangkat pakai helikopter, dibikin dulu, dan itu butuh satu aventurir. Betul. Nah, itu yang banyak kita tidak punya, aventurir. Nah, Adventure, Mas, adventure. Iya, dia Petualang. harus petualang. Nah, jadi dia naik ke pucuk itu, ujungnya ini. Ya. Itu karena dia petualang. Dia petualang, dia dapat, akhirnya dia bikin itu apa kereta gantungnya itu
dengan petualang. Dia bawa dari bawah pakai helikopter naik ke atas dan kita tidak punya saat itu. Jadi walaupun kita punya itu, kalau dibiarkan tidak juga bisa dimanfaatkan. Nah, yang bisa memanfaatkan itu orang-orang aventurir. Yang kebetulan waktu itu orang-orang Amerika. Yang aventurir itu. Nah, berdasarkan itu tahu-tahu ya dia sendiri waktu itu juga kan main-main. Banyak apa enggak kan juga nggak tahu. Tapi dia coba aja. Karena apa? Karena dia seorang aventurir. Tapi katanya teman itu yang ikut terlibat di dalam proses awal itu mau naik Kuala Kencana ke Tembagapura itu jalan-jalan itu udah kelihatan kuning-kuning. Bukan masalah itu, tapi untuk sampai di pucuk. Sekarang aja kita itu kalau naik kereta sampai atas itu linglung ini. Kenapa? Oksigennya kurang. Napasnya susah. Jadi sampai di atas itu nggak bisa gerak kerja apa. Maksudnya Kuala Kencana ke Tembagapura? Iya, naik ke atas, itu sampai di Tembagapura di atas. Kalau kita naik ke atas lagi, itu kekurangan oksigen. Jadi naik ke atas itu kita udah linglung. Apa yang ingin Bapak sampaikan sebetulnya dengan ilustrasi tadi? Nah, itu kita mengingatkan bahwa si Freeport ini dulu itu kita tidak bisa melaksanakan karena apa? Karena kita tidak punya aventurir dan nah sekarang setelah dia jadi, nah kita tinggal lihat apakah kita masih bisa mengikuti itu terus atau tidak. Iya kan? Karena saat itu saja dia punya aventurir itu tadi. Jadi walaupun kalau kita tidak punya jiwa aventurir, kita tidak akan bisa sampai itu. Jadi kita tahunya sudah enak kan? Nah mahalnya kan ini aventurir ini setelah itu dia kan di situ dia tidak pernah tahu berapa banyak isinya. Tapi wah kuning-kuning banyak dicoba aja ini seberapa banyak. Nah ini pertanyaan untuk Satrio Saifullah. Gimana? Itu Kualifikasi SDM kita karena ini kan kaitannya sebenarnya kualifikasi SDM. nanti. Seberapa Betul. sih kualifikasi SDM kita kalau kita bicara masalah kondisi existing lah. Yes. Seberapa? Eksploitasi sumber daya alam itu mau ndak mau harus diakui atau tidak. Butuh Sekarang kan SDM, sekarang kan kondisinya sudah dimulai oleh adventurer yang ya sudah. Sekarang melanjutkan. Nah, sustainability pas ke depan itu kalau kita bicara masalah pengelolaan sumber daya alam, Ya. seberapa sih kualifikasi Nggak SDM tahu aku. di kita itu untuk kepentingan eksplorasi itu awal kan eksplorasi, eksplorasi. eksploitasi kemudian saat Irwan Saifullah. Ya, saya pikir Pak Ponto juga banyak lebih tahu lah dari kita ya. Dia tanya kok tadi. Lah ya, kalau ada Amerika itu banyak orang gila, Indonesia ini lebih gila lagi. Ya bagaimana Kopassus pertandingan di Australia juara 1? Untuk sepak bola. Loh, kok sepak bola? Untuk apa? Bagaimana kecepatan berbagai macam lomba militer itu nomor 1? Nomor 1. Coba. Militer. Ya. Ada adu kekebalan di mana di Amerika nomor 1. Coba, kurang gila apa? Mungkin perlu diusulkan ke Panglima TNI. Selain itu mungkin kemampuan untuk adventure berani. Lagi-lagi kan tentara, tapi tentara jangan lupa lagi dia hanya buat perang-perangan, jangan suruh mikir banyak dia. Kalau perang-perangan itu tentaranya mikir Pak. Rudalnya ini belinya 1M Pak. Loh, bayangkan rudal 1M, 5M sekali tembak itu 5M namanya. Itu nanti mikirnya kan 5M. Ya justru itu. Loh kan aku di kapal pernah tahu. Ini nembak rudal ini berapa sekali tembak ini. Nah, jadi kalau kualitas SDM, Cak Slamet, jangan diragukan. Indonesia ini banyak orang gila. Apa yang tidak ada di dunia di Indonesia ini ada. Ini adik-adik kita, saya ke Surabaya ini Pak Ponto. Bagaimana membuat sapu angin motor saja loh, 1 liter motor kecil ini lagi riset dia ini 1 liter bisa 400 sampai bisa 1000 kilometer. Coba. Habibie belum apa, jangankan helikopter, pesawat mampu tak selamat. Itu political ya, itu orang tinggal lagi kan balik ke situ kan. Nah, kembali lagi memang orang tiga tadi. Nah, orang tiga tadi betul sih Pak Ponto. Nah, dia itu. Jadi saya pikir ini masalah political will, tak sama. Ya betul.
yang memang terkooptasi oleh oligarki inilah. Jadi menjadi kacau semua situasi ini. Nah, itu problem utamanya di situ. Nah, kalau solusinya itu sudah sangat jelas. Solusi paling cepat, paling ini tadi operasi militer selesai cepat itu, dan itu murah. Setelah gitu. itu dibenahi begitu. Nah, itu kalau saya. Komprehensif Cuma pendekatannya. masalahnya bukan tapi saya, kalau bukan. Islam, kalau Islam, Cak Bukan Pak Slamet, Ponto polukamnya, maka Pak Ponto harus dipromokan, jadi Jadi kalau polukam. ya itulah tadi. Ya, jadi memang ya lihatlah, kita lihat sekarang kenyataan di Papua itu memang bagi pemerintah itu buah simalakama. Dia operasi militer korban juga banyak, bisa jatuh. Diam-diam sekarang juga banyak yang jatuh. Ya mari pemerintahan yang baru, siapa pejabat, ya pikirkanlah itu kan. Paling mudah sebetulnya ya kalau saya melihat faktor determinannya itu geopolitik, kehendak geopolitik. Kalau kehendak geopolitik berarti tanyakan ke Amerika. Amerika itu sebetulnya keinginannya seperti apa sih Pak? Oh iya, ngapain aku lepas barang yang sudah di tangan? Itu pikiran orang normal. Sekali ya tadi sudah duduk lupa berdiri. Itu orang normal. Oke, ya. Oke Pak, yang terakhir Pak. Apa ini rekomendasi Pak Ponto Papua yang tidak pernah berkesudahan mendatangkan korban banyak, memakan korban banyak, Ya, aparat dan kalau aku sipil? dari itu tetap bahwa apapun yang terjadi, kita harus dengan memberhentikan ini, mengurangi itu, kita operasi militer lah di tempat terpilih. Tempat terpilih ya. Dalam tempat terpilih dalam waktu yang singkat, 6 bulan, 3 bulan. Terukur ya? Ya, terukur ya, kecil-kecil aja dulu. Supaya apa? Supaya yang suka ganggu-ganggu itu paling enggak hilang lah. Ini sudah dikirim loh Pak oleh Panglima Kopasgat Pak. Mau dikirim sekian banyak, pasukan karpet tapi merah. kalau tidak dibilang tadi itu ada pemberontak, ya kan aja bohong. Pendekatannya law enforcement lagi. Iya, tetap aja ya, tetap aja yang seperti sekarang tidak ada perubahan. Oke. Ada lagi Pak rekomendasinya Itu Pak? aja, Iya. nggak ada lagi. Silakan Ustaz, saya pulang kira-kira. Apa harapan masyarakat ini? Ya, harapan masyarakat, para ulama, para habaib, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ponto tadi, yang pertama yang bertanggung jawab adalah Presiden Jokowi. Ya. Yang kedua adalah Menko Polhukam, Pak Hadi Cahyono. Demikian juga DPR, demikian juga Menteri Pertahanan. Ya, bahwa ini perkara yang besar dalam pandangan Allah SWT. Satu, ya, bahwa di sana tertumpahkan darah paling tidak 2023 itu 71 orang. 2024 masih baru bulan awal saja sudah 7 orang. Baik itu TNI, polisi maupun rakyat sipil. Ya. Maka yang dikatakan Rasulullah itu 1 orang saja meninggal, baik orang muslim ya maupun juga orang kafir, itu adalah merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Bahkan diilustrasikan oleh Rasulullah, 1 orang muslim itu lebih besar bebannya dari dunia dan seisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ketika berjuang untuk menyelesaikan ini, pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah, barang siapa yang mati dalam rangka mempertahankan hartanya, wahwa syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka mempertahankan nyawanya, wahwa syahid. Tentara itu juga. Barang siapa yang mati dalam rangka mempertahankan kehormatannya, wahwa syahid. Itu mempertahankan 1 nyawa, 1 harta, 1 kehormatan. Ini menyelamatkan banyak orang, lebih hebat lagi. Nah, ini yang seharusnya menjadi pikiran. Dan semuanya itu bisa diselesaikan. Tanya kepada para ulama, tanya kepada sesepuh-sesepuh. Ya, kalian itu, ya, jangan kalian bertanya kepada oligarki. Ya, kepada Korea-Korea. Ya. Nah, insya Allah perkara ini sangat mudah, sangat gampang sekali. Bagaimana ketika Khalifah Umar ya menaklukkan Palestina itu dalam tempo yang sangat singkat. Bahkan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu malah ingin
Masuk. bergabung dengan Khalifah Umar. Wilayahnya Mas. Iya, karena begitu nikmat, darahnya dijamin, hartanya dijamin, kehormatannya dijamin, agamanya dijamin. Bahkan ketika terjadi paceklik, terjadi kemiskinan, dijamin oleh Khalifah Umar. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi Pak dan Jokowi. Pak Prabowo. Nah, Pak Jokowi sudah di ujung. 20 Oktober tadi Selesai. ya Pemerintah baru. demikian Iya. Cak Slamet, saya pikir ancamannya sangat berat sekali di sisi Allah SWT. Namun pahala dan kemuliaannya, kalau ini sungguh-sungguh diselesaikan, maka pahala dan kemuliaannya sangat agung di sisi Allah SWT. Terima kasih Pak Ponto senior kita yang terus semangat memberikan pencerahan, mengurai benang kusut, lalu menghadirkan, Dan selalu menginspirasi. Saya kira tadi sudah jelas ya, problemnya adalah tergantung kepada political will 3 orang itu dalam tatanan sistem politik yang ada sekarang. Presiden, DPR, dan Menko Polhukam yang juga bisa mengkoordinasikan kementerian-kementerian terkait. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Ustadz Irwan Saifullah sebagai representasi masyarakat mendampingi Pak Ponto yang luar biasa. Sore ini beliau hadir khusus untuk membicarakan dan memberikan kontribusi positif. Semata-mata ini adalah sebuah pikiran-pikiran dari civil society, masyarakat sipil untuk membantu perbaikan penyelenggaraan negara melalui perbaikan kebijakan. Tinggal sekarang mau atau tidak. Kita cuma sekedar memberikan masukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.